Hai, perkenalkan, nama saya Ayu Amalia. Saya merupakan fresh graduate dari salah satu kampus yang ada di Jakarta Selatan. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai bagaimana caranya saya dapat mendapatkan beasiswa dari berbagai kegiatan. Sebelumnya, saya pernah mendapatkan beasiswa pelatihan digital marketing dari Rumah Berdaya Depok dan dari Kementerian Koperasi UKM. Saya juga merupakan penerima beasiswa full study dari kampus saya. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan beasiswa partial funded dari IECMS atau Lembaga Student Exchange ke Thailand. Selain itu, saya juga pernah mendapatkan sponsorship untuk mengikuti konferensi di Malaysia. Tidak lupa, saya juga pernah mendapatkan beasiswa pelatihan leadership dari organisasi Bumi Scholar. Oh ya teman-teman, ketika kita ingin mendaftar beasiswa, kita terlebih dahulu harus tahu tahapan-tahapan untuk menerima beasiswa itu. Yang pertama, biasanya seleksi beasiswa itu ada seleksi berkas. Seleksi berkas itu biasanya mensyaratkan CV atau kurikulum vitae atau riwayat hidup teman-teman. Jadi seperti biodata singkat. Kemudian, seleksi tulis itu juga mensyaratkan berupa nilai rapor kalau teman-teman masih sekolah atau transkrip nilai bagi teman-teman yang sudah kuliah. Jangan lupa kumpulkan sertifikat dan penghargaan teman-teman, baik itu sertifikat organisasi maupun prestasi dan bukti keaktifan teman-teman di luar kampus. Misalkan pernah mengikuti pelatihan di kementerian, teman-teman bisa sertakan dokumen itu di dalam seleksi berkas. Jika teman-teman sudah lolos seleksi berkas, selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi tulis. Seleksi tulis ini dapat berupa seleksi esai ataupun seleksi berupa soal-soal psikotes atau soal-soal yang lainnya. Kalau saya pribadi, ketika saya mengikuti student exchange, saya diwajibkan untuk mengikuti seleksi esai dengan tema kebudayaan Indonesia dan saya lolos. Tapi kalau untuk seleksi beasiswa kampus, waktu itu saya diminta untuk mengisi seleksi tulis berupa soal matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Biasanya tahapan beasiswa yang selanjutnya dan yang paling krusial adalah seleksi wawancara, karena di sini teman-teman akan bertemu langsung atau berbincang dan berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan pihak-pihak beasiswa. Biasanya di sini kepribadian teman-teman yang akan paling dinilai oleh pihak beasiswa. Oke, itu adalah tahap-tahap untuk meraih beasiswa. Teman-teman, untuk informasi kalian, macam-macam beasiswa itu bukan cuma beasiswa untuk sekolah saja, melainkan ada beasiswa untuk pelatihan, dan pelatihannya itu bisa berupa digital marketing, startup, atau pelatihan skill-skill lainnya. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan banyak peluang tersebut. Cara mencari beasiswa. Semisalkan teman-teman mempunyai minat untuk ahli dalam bidang digital marketing, kira-kira channel atau saluran apa saja yang bisa teman-teman cari agar teman-teman mendapatkan informasi beasiswa? Semisalkan pelatihan digital marketing biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus. Teman-teman bisa mencari di Instagram lembaga kursus tersebut. Atau pelatihan digital marketing yang diadakan oleh kementerian dan pemerintah. Teman-teman bisa langsung visit ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ke Kemenristekdikti. Kemudian atau teman-teman juga bisa kunjungi Kementerian Koperasi dan UKM karena biasanya terdapat banyak channel-channel beasiswa. Atau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa dari salah satu kampus yang teman-teman tuju, teman-teman juga bisa cari di websitenya langsung. Selanjutnya, aku akan kasih tip dan trik
bagaimana teman-teman bisa lolos seleksi beasiswa. Tadi kan ada tes seleksi berkas, kemudian ada seleksi tulis, dan seleksi wawancara. Untuk seleksi berkas dibagi menjadi 2 jenis. Misalkan ada seleksi untuk beasiswa sekolah, dan yang kedua itu seleksi untuk beasiswa pelatihan, student exchange, atau pengabdian masyarakat, dan beasiswa lain-lainnya. Untuk beasiswa sekolah sendiri, biasanya panitia beasiswa mensyaratkan CV atau kurikulum vitae atau merupakan biodata singkat dari teman-teman. Kemudian juga seleksi berkas untuk beasiswa sekolah itu mensyaratkan nilai rapor untuk bagi yang masih sekolah atau mensyaratkan transkrip nilai bagi yang sudah kuliah. Kemudian teman-teman perhatikan lagi persyaratan beasiswanya. Apakah nilai rapor itu harus di atas 7,5 atau 7? Usahakan nilai rapor teman-teman atau nilai yang dimiliki oleh teman-teman di atas persyaratan yang diberikan oleh pihak panitia beasiswa. Kemudian, jangan lupa lampirkan sertifikat untuk organisasi atau kegiatan yang pernah teman-teman lakukan. Dan jangan lupa lampirkan juga piagam penghargaan atau penghormatan untuk kegiatan yang pernah teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman ini ada piagam penghargaan atlet. Untuk seleksi beasiswa, misalkan contohnya seleksi beasiswa pelatihan coding. Biasanya ada salah satu beasiswa yang mensyaratkan pesertanya itu sudah memiliki skill untuk coding basic, atau beasiswa student exchange. Biasanya waktu pengalaman saya, pihak beasiswa itu mensyaratkan bahwa saya harus memiliki pengalaman di bidang pengabdian masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya lolos seleksi tulis. Yang ada 2 jenis juga seleksi tulis itu. Biasanya ada seleksi isai, baru setelah itu seleksi tulis menjawab soal-soal psikotes, matematika, atau sebagainya. Tapi biasanya juga tes tulis itu tidak menyertakan isai, jadi langsung tes tulis yang untuk mengerjakan soal-soal itu. Aku bakal bahas yang isai dulu. Bagaimana caranya supaya kalian bisa lolos seleksi isai beasiswa? Biasanya kalau beasiswa itu menginginkan kita untuk menceritakan alasan kita layak menerima beasiswa itu dan kontribusi apa yang akan kita berikan setelah menerima beasiswa itu. Itu intinya. Isai itu terdapat pembuka, isi, dan penutup. Sebisa mungkin teman-teman baca lagi persyaratannya dan isinya menyesuaikan dengan tema yang diminta oleh pihak beasiswa. Tema beasiswa itu tergantung dari penyelenggaranya juga. Ada yang temanya itu seperti apa kontribusi aku terhadap Indonesia. Ya sudah, teman-teman ceritakan dalam isai tersebut kontribusi apa yang bisa teman-teman lakukan selama atau sebelum teman-teman mendapatkan beasiswa itu. Kalau semisalkan ada juga tema bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia. Teman-teman ceritakan dalam isai teman-teman bagaimana tahapan-tahapan agar budaya Indonesia itu tetap bisa lestari. Kemudian untuk lolos tes tulis soal, biasanya ada psikotes. Kalau aku waktu itu aku udah bilang ya, ada matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Teman-teman kalau perlu cari contoh-contoh soalnya di internet, kemudian teman-teman pelajari lagi. Intinya persiapan belajar ya teman-teman kalau mau lolos seleksi tulis tes. Atau teman-teman bisa cari kisi-kisinya, teman-teman pelajari tipe soalnya, biasanya nggak beda jauh dari situ. Kemudian bagaimana caranya agar lolos seleksi wawancara? Seleksi wawancara juga ada 2 jenis, yaitu jika seleksi tatap muka atau seleksi lewat telepon. Kalau aku selama pandemi dan ketika aku mendapat beasiswa dari kuliahan, aku itu seleksinya lewat telepon. Jadi pertama
Kalau seleksi lewat telepon itu, teman-teman usahakan sudah siap, sudah mandi, sudah siap menjawab pertanyaan. Kemudian teman-teman tuh sudah meditasi dulu kalau perlu. Kemudian teman-teman tuh baca-baca di internet contoh-contoh soal pertanyaan untuk beasiswa. Itu apa saja, teman-teman jawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu supaya teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara. Jadi latihan-latihan sendiri dulu. Kemudian sebelum misalkan jadwal wawancara teman-teman itu jam 9, teman-teman udah selesai persiapan itu jam setengah 9, dan teman-teman cari tempat yang nyaman buat teman-teman bisa ngobrol sama pihak pewawancara. Kemudian teman-teman pokoknya standby. Terus ketika pihak pewawancara telepon teman-teman langsung angkat. Jangan grogi, santai aja, seperti ngobrol dengan orang yang baru kita kenal, tapi kita tetap jaga wibawa dan sopan santun, karena dalam seleksi wawancara ini yang dinilai adalah kepribadian teman-teman. Jangan lupa jawab salam dengan penuh semangat, tapi tetap sopan dan jadilah diri sendiri. Setelah itu pihak pewawancara pasti ingin menanyakan latar belakang teman-teman. Jawab sejujur-jujurnya, tapi dikemas dalam bentuk kata-kata yang indah agar membuat pihak pewawancara lebih terkesan dengan latar belakang teman-teman. Kemudian biasanya pihak pewawancara pasti akan tanya, dari mana dapat informasi beasiswa ini? Teman-teman harus searching juga tentang perusahaan atau pihak-pihak penyelenggara beasiswa ini. Teman-teman kalau ditanya harus bisa menceritakan seperti apa, mengapa, bagaimana, siapa pihak penyelenggara beasiswa teman-teman, agar teman-teman dinilai matang dan sangat niat sekali untuk mendapatkan beasiswa ini. Berarti tadi udah menjawab sapaan, salam dengan semangat. Kemudian yang kedua ditanya tentang latar belakang. Yang ketiga ditanya dapat informasi beasiswa dari mana. Yang keempat itu biasanya ditanya apa yang kamu ketahui tentang pihak kami penyelenggara beasiswa. Teman-teman cari-cari dulu di internet apa saja. Kemudian setelah itu akan ditanya kenapa memilih mengambil beasiswa di sini, alasannya apa, motivasi ingin mendapatkan beasiswa tersebut apa, kemudian kontribusi yang akan diberikan setelah mendapatkan beasiswa tersebut itu apa. Teman-teman harus memikirkan contoh-contoh kontribusi dan disesuaikan dengan beasiswa yang akan teman-teman dapatkan. Kalau aku kan waktu itu dapat beasiswa kampus, ketika diwawancara aku menjawab bahwa kontribusi yang akan aku berikan adalah menjadi manusia yang bermanfaat dan menyebarkan ilmu pengetahuan terhadap sesama agar masyarakat menjadi paham dan peduli terhadap pentingnya pendidikan tingkat tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi, kalau cara mempersiapkan kita supaya layak mendapatkan beasiswa, kita harus terus aktif, menjadi orang yang aktif dalam berbagai bidang organisasi, prestasi, kegiatan di luar, memperbanyak relasi, kemudian mempertajam personal branding kita di sosial media agar nanti pihak beasiswa makin trust dan percaya bahwa kita layak menerima beasiswa. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani aku sharing pengalaman beasiswa kali ini. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa dilancarkan dan dimudahkan. Salam semangat semuanya teman-teman. Semoga apa yang teman-teman impikan tercapai. Berkah selalu.